Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dan irodatnya kita bisa bertemu dalam acara mempresentasikan ujian tesis saya. Untuk mempresentasikan penelitian yang saya sudah lakukan. Adapun judul yang saya buat adalah proses penalaran matematis peserta didik ditinjau dari chronotype dan gender. Di sini ada berbagai macam permasalahan. Yang pertama, latar belakang masalah. Menurut Permen bahwa tujuan pembelajaran matematika di SMK ini harus peserta didik itu harus diantaranya adalah penalaran matematis. Menurut leader disebutkan bahwa penalaran adalah alur atau cara proses berpikir dalam memecahkan masalah dan menghasilkan pernyataan untuk mencapai suatu kesimpulan. Menurut leader di sini ada dua proses penalaran, yaitu penalaran imitatif dan penalaran kreatif. Permasalahan di sini juga bahwa siswa itu di sini ada dua macam permasalahan yang saya angkat. Di antaranya adalah bahwa siswa itu masih mengerjakan persoalan imitatif dibandingkan dengan penalaran kreatif. Materi yang saya ambil adalah materi program linier. Faktor penyebabnya atau yang berhubungan dengan penalaran itu diantaranya adalah chronotype dan gender. Adapun rumusan masalahnya, di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana proses penalaran matematis peserta didik ditinjau dari chronotype, morningness gender laki-laki. Yang kedua, bagaimana proses penalaran matematis peserta didik ditinjau dari tipe chronotype, eveningness gender laki-laki. Yang ketiga, bagaimana proses penalaran matematis peserta didik ditinjau dari chronotype, morningness, gender perempuan, dan yang terakhir bagaimana proses penalaran matematis peserta didik ditinjau dari tipe chronotype, eveningness, gender perempuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penalaran matematis peserta didik ditinjau dari tipe chronotype dan gender. Definisi operasional ada yang pertama adalah penalaran matematik. Di sini penalaran matematik disebutkan oleh Ball and Bess bahwa penalaran matematis merupakan keterampilan dasar matematika untuk memahami konsep matematika, menggunakan ide-ide matematika dan prosedur yang fleksibel. Di sini ada dua penalaran. Yang pertama, penalaran imitatif adalah suatu proses berpikir seseorang yang memperoleh solusi dengan cara meniru melalui contoh latihan soal atau melalui algoritma. Dan penalaran kreatif adalah proses berpikir seseorang dalam memecahkan permasalahan melalui kebaruan, fleksibilitas, masuk akal, dan berdasarkan matematis. Definisi operasional yang kedua di sini adalah chronotype. Chronotype menurut adan irama dan waktu yang dialami seseorang atau kecenderungan seseorang untuk tidur atau belajar dan bekerja. Di sini chronotype di sini ada dua, ada tipe pagi atau morningness dan tipe malam atau eveningness. Definisi operasional yang ketiga adalah gender. Gender di sini adalah karakteristik yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran di sini yang pertama adalah penalaran matematis. Kalau hasil belajar itu sangat mempengaruhi penalaran matematis itu mempengaruhi hasil belajar, maka di sini ada dua faktor yang mempengaruhinya. Pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal di sini contoh yang terdiri dari faktor luar. Contohnya keluarga, guru, lingkungan, sarana prasarana, fasilitas, metode dan sebagainya. Dan faktor internal di sini adalah faktor jasmani, contohnya waktu belajar atau bekerja, pola tidur, dan istirahat. Sini dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan faktor psikologis, di mana pola tidur di sini atau pola istirahat ini mempengaruhi waktu belajar dan bekerja.
Waktu belajar dan bekerja ini dipengaruhi oleh ritme sirkadian atau irama biologis dan mempengaruhi chronotype. Dan yang ketiga faktor yang mempengaruhinya adalah termasuk gender. Gender ini di sini adalah male dan female atau laki-laki dan perempuan. Metodologi penelitian di sini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksploratif. Adapun tempat dan subjek penelitian, tempatnya dilakukan di SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya dan subjeknya diambil 4 orang peserta didik dari 36 peserta didik kelas 10 DKP 2 secara surposip. Teknik pengumpulan datanya di sini ada 3, ada tes penalaran matematis, ada kuesioner, dan ada wawancara tidak terstruktur. Penalaran matematisnya menggunakan pendekatan think alone. Kuesionernya ada 2, ada kuesioner MEQ untuk mengetahui chronotype dan kuesioner PAQ untuk mengetahui gender dan wawancara tidak terstruktur. Instrumen penelitian di sini adalah berupa kisi-kisi tes penalaran matematis. Instrumennya itu berupa kuesioner MEQ, kuesionernya MEQ dan kuesioner PAQ. MEQ terdiri dari 19 pertanyaan dan PAQ terdiri dari 24 pertanyaan dan wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data atau keabsahan data. Teknik analisis datanya ada 3, ada tahap reduksi data, tahap penyajian data atau coding, dan tahap interpretasi atau untuk menarik kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan datanya ada 3, ada pengujian dependability, credibility, confirmability. Hasil penelitian yang pertama atau disebut ini subjek S9 atau MM. Di sini subjek di sini mengerjakan soal nomor 1 walaupun tidak dalam menilai situasi permasalahannya tidak dilakukan. Nomor 2-nya subjek tersebut melakukan tetapi dengan cara melakukan tetapi dengan cara tidak dengan cara persoalannya langkahnya yang berbeda. Dan yang nomor 3-nya, subjek tersebut melakukan dengan satu cara, tidak mengerjakan dengan 2 cara. Subjek yang kedua, di sini terlihat disebut juga subjek S9 atau EM, melakukan di dalam soal 1 melakukan, karena soal 1 itu adalah imitatif, berarti subjek tersebut melakukan dengan meniru contoh. Dan nomor keduanya, siswa tersebut melakukan, tetapi tidak dengan berbeda cara, tidak dengan cara yang berbeda. Dan nomor 3-nya melakukan, tetapi melakukan dengan satu cara. Subjek yang ketiganya di sini terlihat bahwa subjek S16 atau MF semuanya melakukan dan melakukan dengan 2 cara di nomor 3 dan di nomor 2 melakukan dengan model yang berbeda. Tidak meniru contoh. Dan subjek yang keempat di sini nomor ke-1 dikerjakan, nomor 2-nya dikerjakan walaupun di sini di nomor 2 tidak menentukan langkah, tidak melakukan langkah yang berbeda. Jawabannya sama dengan nomor 1 caranya dan di nomor 3 hanya melakukan satu cara. Di sini ringkasan dari hasil penelitian ini bahwa S16 lebih baik daripada S9, S19 lebih baik daripada S11, dan S11 lebih baik daripada S9. Yang kedua, S16 lebih baik dari S9, S9 lebih baik dari S11, dan S11 lebih baik dari S19. Dan S16 di sini S16 lebih dari S11, S11 lebih baik dari S9, S9 lebih baik dari S19. Dan yang keempat, S16 lebih baik, S16 lebih baik daripada S9, S9 lebih baik daripada S11, dan S11 lebih baik daripada S19 dalam menyusun kesimpulan. Simpulan dari penelitian ini bahwa subjek S9 atau MM dalam menilai situasi
Simpulan dari penelitian ini bahwa S9 dalam menilai situasi permasalahan dilakukan sebagian, sedangkan dalam memilih dan mengimplementasikan strategi penyelesaian serta menyusun kesimpulan dilakukan seluruhnya. Namun untuk soal nomor 3 dilakukan hanya dengan satu cara. Yang kedua, proses penalaran S19 atau EM dalam menilai situasi permasalahan dan menilai strategi penyelesaian dilakukan seluruhnya. Sedangkan dalam mengimplementasikan strategi penyelesaian dan menyusun kesimpulan hanya dilakukan sebagian. Namun untuk soal nomor 3-nya tidak dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan satu cara. Subjek S16 atau MF dilakukan seluruhnya. Untuk soal nomor 3 juga dilakukan dengan dua cara. Dan subjek S11 atau MF dalam menilai situasi permasalahan tidak dilakukan, tetapi dalam memilih dan mengimplementasikan strategi penyelesaian masalah serta menyusun kesimpulan dilakukan. Namun untuk soal nomor 3 hanya dilakukan dengan satu cara. Adapun saran untuk guru, penulis menyarankan untuk memberikan latihan tes soal penalaran matematik dengan menyelesaikan yang lebih bervariasi lagi, agar peserta didik mampu menunjukkan kemampuan penalaran kreatif. Mungkin pemaparan pada tesis yang saya buat cukup sekian. Kepada pihak penguji, Dewan Penguji, saya cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.